Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak selalu bisa menghindari bertemu atau berurusan dengan orang-orang yang memiliki sikap menyebalkan. Setiap orang pasti pernah menghadapi individu yang sikapnya membuat kita merasa jengkel, tidak nyaman, atau bahkan marah. Meskipun perbedaan sifat dan karakter adalah hal yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat, ada beberapa sikap yang benar-benar sulit ditoleransi karena terlalu mengganggu. Berikut adalah beberapa tanda sikap menyebalkan yang sering membuat orang lain merasa tidak nyaman. Pertama, sering memotong pembicaraan. Salah satu tanda paling umum dari sikap menyebalkan adalah kebiasaan memotong pembicaraan orang lain. Orang yang sering memotong pembicaraan biasanya tidak sabar menunggu giliran berbicara dan merasa bahwa apa yang mereka katakan lebih penting daripada apa yang sedang disampaikan oleh orang lain. Ini bukan hanya mengganggu alur komunikasi, tetapi juga menunjukkan kurangnya rasa hormat dan penghargaan terhadap lawan bicara. Misalnya, ketika seseorang sedang berbicara tentang pengalamannya, tiba-tiba orang lain menyela untuk menceritakan pengalamannya sendiri tanpa menunggu giliran. Sikap seperti ini bisa membuat orang merasa tidak dihargai dan bisa memicu frustrasi. Kedua, selalu ingin jadi pusat perhatian. Orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian cenderung memonopoli percakapan dan situasi sosial. Mereka berusaha keras menarik perhatian dengan cara yang berlebihan, seperti terus-menerus bercerita tentang diri mereka sendiri atau melakukan tindakan yang mencolok. Sikap ini bisa sangat menjengkelkan, terutama jika dilakukan di saat orang lain sedang mencoba berbicara atau menyampaikan pendapat. Individu seperti ini seringkali tidak menyadari bahwa tindakan mereka mengganggu orang lain dan bisa membuat suasana menjadi tidak nyaman. Misalnya, dalam sebuah rapat atau pertemuan, seseorang yang terus-menerus mencoba mengalihkan perhatian semua orang pada dirinya sendiri tanpa mempertimbangkan konteks atau topik yang sedang dibahas, bisa membuat orang lain merasa kesal. Ketiga, mengeluh tanpa henti. Mengeluh sesekali adalah hal yang wajar, tetapi jika seseorang terus-menerus mengeluh tentang segala hal dalam hidupnya, bahkan untuk hal-hal kecil dan sepele, hal ini bisa sangat menyebalkan. Orang yang selalu mengeluh cenderung memiliki aura negatif dan seringkali membuat suasana menjadi muram. Mereka tampaknya tidak pernah puas dengan apapun dalam hidupnya dan selalu menemukan alasan untuk merasa tidak bahagia. Misalnya, dalam sebuah grup teman, ada satu orang yang selalu mengeluh tentang pekerjaannya, makanannya, cuaca, atau apapun yang terjadi meskipun masalahnya sebenarnya sepele. Ini bisa merusak mood orang-orang di sekitarnya dan membuat mereka enggan berinteraksi lebih lanjut. Keempat, sering telat saat janjian. Tidak menghargai waktu orang lain adalah salah satu kebiasaan yang sangat menyebalkan. Orang yang sering datang terlambat atau bahkan membatalkan janji pada menit-menit terakhir menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab dan empati terhadap orang lain. Misalnya, ketika seseorang telah meluangkan waktu dari jadwalnya untuk bertemu, tapi orang yang dijanjikan datang terlambat atau bahkan tidak muncul sama sekali. Meskipun kelihatannya sepele, sikap seperti ini bisa menyebabkan sakit hati dan kekecewaan bagi orang yang merasa waktunya telah disia-siakan. Ini juga bisa merusak hubungan jangka panjang karena menimbulkan rasa tidak percaya. Kelima, suka meremehkan orang lain. Mengkritik atau memberikan umpan balik yang konstruktif adalah hal yang wajar. Tetapi ketika seseorang terus-menerus meremehkan atau merendahkan orang lain, itu sangat menjengkelkan. Orang yang suka meremehkan biasanya fokus pada kekurangan orang lain dan jarang menunjukkan apresiasi atau pujian. Sikap seperti ini bisa menciptakan lingkungan yang tidak sehat dan penuh dengan negativitas. Misalnya dalam sebuah proyek tim, jika ada seseorang yang selalu mengkritik ide orang lain tanpa memberikan alternatif yang konstruktif, hal ini bisa membuat anggota tim lainnya merasa tidak dihargai dan enggan untuk berkontribusi lebih lanjut. Keenam, egois dan ingin selalu didahulukan. Sikap egois adalah tanda jelas dari orang yang menyebalkan. Orang seperti ini hanya peduli pada kebutuhan dan keinginannya sendiri
dan seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Misalnya, seseorang yang selalu ingin menjadi yang pertama dalam segala hal, seperti menyerobot antrean atau memaksa orang lain untuk mengubah rencana mereka demi kenyamanannya sendiri. Ini bisa menunjukkan kurangnya empati dan pengertian terhadap orang lain, serta membuat orang di sekitarnya merasa tidak dihargai. Sikap ini seringkali mengindikasikan bahwa orang tersebut tidak peka terhadap perasaan dan situasi orang lain. Ketujuh, suka memulai dan menyebar gosip. Orang yang suka memulai dan menyebarkan gosip cenderung membawa energi negatif ke dalam lingkungan sosial mereka. Gosip bukan hanya bisa merusak reputasi orang yang digosipkan, tetapi juga menciptakan suasana yang penuh dengan ketidakpercayaan dan kecemasan. Misalnya, di tempat kerja, seseorang yang selalu berbicara buruk tentang rekan kerja lainnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang tidak harmonis dan penuh ketegangan. Menyebar gosip juga bisa memengaruhi cara orang lain memandangmu. Karena orang yang suka gosip seringkali dianggap tidak dapat dipercaya dan tidak profesional. Kedelapan, tidak mau mengakui kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, tetapi orang yang menyebalkan jarang mengakui kesalahannya. Mereka selalu mencari pembenaran atas tindakannya atau bahkan menyalahkan orang lain. Sikap ini menunjukkan kurangnya kedewasaan dan kesadaran diri. Misalnya, dalam sebuah tim kerja, jika ada seseorang yang membuat kesalahan, tetapi tidak mau mengakuinya dan malah menyalahkan anggota tim lainnya, hal ini bisa menimbulkan ketegangan dan rasa frustrasi. Ketidakmampuan untuk mengakui kesalahan juga bisa membuat seseorang terlihat tidak bisa dipercaya dan kurang bertanggung jawab. Kesembilan, ingin selalu menang. Kompetisi yang sehat bisa menjadi motivator yang baik, tetapi orang yang terlalu kompetitif dan selalu ingin menang seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman. Mereka cenderung selalu mencoba untuk mengalahkan orang lain dalam segala hal, dan tidak bisa menerima kekalahan dengan baik. Misalnya, dalam sebuah permainan atau diskusi, seseorang yang selalu berusaha menjadi yang terbaik dan tidak bisa menerima jika orang lain lebih baik, akan membuat suasana menjadi tidak menyenangkan. Sikap ini bisa merusak hubungan baik dan menciptakan permusuhan yang sebenarnya tidak perlu. Terakhir, suka memicu perdebatan. Beberapa orang suka memicu perdebatan bahkan ketika itu tidak perlu. Ketika dalam suasana santai atau ketika orang lain hanya ingin berbagi cerita, mereka selalu merasa perlu untuk mengkritik atau menantang pendapat orang lain. Orang yang selalu mencari-cari alasan untuk berdebat biasanya tidak peka terhadap situasi emosional orang lain dan seringkali tidak disukai. Misalnya, dalam sebuah percakapan ringan, jika ada seseorang yang selalu mencoba mendebat setiap pendapat yang disampaikan, hal ini bisa membuat orang lain merasa frustasi dan enggan untuk berbicara lebih lanjut. Sikap ini menunjukkan kurangnya empati dan seringkali membuat orang lain merasa tidak nyaman. Semua sikap di atas adalah contoh dari perilaku yang bisa membuat seseorang dianggap menyebalkan di mata orang lain. Untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang-orang di sekitar kita, penting untuk selalu introspeksi dan menghindari perilaku-perilaku tersebut. Dengan menunjukkan rasa hormat dan empati terhadap orang lain, kita bisa membangun lingkungan sosial yang lebih positif dan harmonis. Semoga kalian tidak memiliki sikap-sikap menyebalkan ini, ya teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Dendio dengan like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kami makin semangat bikin kontennya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.